Maka itu kalau kita pelayanan mengikuti jalur Roh Kudus, itu ini. Belum lama gubernur kami menulis buku 1 tahun pemerintahannya. Ternyata ada 1 bab yang dia tulis khusus tentang sekolah kami. Maka itu sekolah kami jadi kunjungan dari banyak sekolah yang mau belajar. Kami dikirim guru-guru yang hebat. Kenapa bisa begini? Karena jalur ini kami pakai. Kami hadir dalam sidang musyawarah. Kalau hari itu saya membantah, Tuhan, saya sudah enak di Amerika. Untuk apa saya ke Papua? Seorang anak Tuhan di Hawaii, Honolulu. Saya merintis gereja di Honolulu. Sekarang ada orang meneruskan. Dari tahun 80-an. Tahu-tahu mereka dengar saya pindah ke Papua. Ada orang berkata, oh Pak Daniel, itu suatu kemunduran. Dari Honolulu ke Papua. Dunia bilang mundur, tapi Tuhan bilang lain. Nah, ini bedanya kalau kita mengikuti jalan Tuhan dalam hidup ini. Menyenangkan sekali. Kalau saya nggak mau, pasti nggak akan ada sekolah seperti itu. Kalau saya diajak berunding, tapi saya menolak keputusan. Ini cara kita bekerja. Sungguh, Yahweh Tuhan tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba. Untuk tahun 2008, apa keputusan Dewan Musyawarah buat hidup saudara, keluarga, dan pelayanan? Usahakan setiap tahun ada keputusan yang berbeda dari pertemuan sidang musyawarah ilahi. Iamnya 23, 21. Kita lihat 21, 22. Jangan terjadi seperti ini pada kita, saudara. Aku, Yahweh Tuhan, tidak mengutus para nabi itu hamba-hambanya, namun mereka giat. Ini namanya kerja bakti. Enggak disuruh kok giat. Maka itu saudara, dari awal saya sudah katakan nih, jangan mengerjakan dan sibuk dengan apa yang tidak ditulis di Alkitab. Tapi sibuklah dan kerjakan apa yang ditulis. Katakan amin. Gereja rasul-rasul, kisah rasul-rasul tidak sibuk dengan fasilitas. Mereka sibuk cari jiwa. Katakan amin. Karena Tuhan kita lebih senang dicarikan jiwa daripada dibangunkan gedung. Catat ini baik. Cari jiwa, cari jiwa. Nggak usah dikristenkan. Kalau konsep cari jiwa mengkristenkan orang dan membuat orang jadi anggota gereja, itu perang gadar sebenarnya. Perang betul di Indonesia. Loh, betul nggak? Aku nggak marah itu mereka. Ini konsep yang salah. Kita hanya bersaksi dan menabur. Kita, Paulus saja nggak sombong. Aku menabur. Tuhan yang menyiram, menumbuhkan. Kok Apolos yang menyiram? Siapa lagi yang menuai? Tidak tahu. Jadi jangan ajari jemaat, cari jiwa sampai dibaptis. Itu berat. Ajari jemaat bersaksi, 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 bersaksi. Berani menyatakan kasih Yesus. Orang Kristen itu terbukti jago kandang. Betul enggak? Enggak enak kalau dengar kata jago kandang itu. Kenapa kita jago kandang? Kalau di dalam gereja, kayak orang menguntal setan. Hebat, Yesus Tuhan 10 kali lompat, luar biasa. Begitu keluar pintu gereja, nyekukruk, nggak berani apa-apa. Itu namanya jago kandang. Karena kita salah konsep dalam menginjil. Suruh orang bertobat jadi anggota gereja, dibaptis. Itu perang buat negara ini, saudara. Betul. Kita harus pakai hikmah. Kemarin saya berkata, banyak gereja nggak mikir, asal mangap istilah saya. Suruh kita menuai. Ini waktu menuai. Ini zaman menuai. Ayo menuai. Lu mikir, menuai nggak pernah nandur, itu maling. Lu betul tidak? Sebelum menuai disiapkan, siapkan penabur, saudara.
itu baru benar. Coba lihat sejak zamannya apa namanya, yang 555 itu, 5 Mei 2005 itu apa namanya, transformasi jangan. Lihat dari 2003 dikumandangkan, iya tahun penuaian di banyak gereja. Aku semanduk pun di sini gak ada. Ini musuh penuai. Nggak mikir kapan naburnya. Harusnya kita nyiapkan penabur dulu. Dan Mazmur 126 jelas harus berlinang-linang air mata. Gitu. Maka itu kalau saya ada pendeta buka gereja langsung seminggu dadi, itu gereja kecambak jenenge. Esok kedemi sore tempe bisa cepat teh. Kenapa? Karena cuma pakai uang. Asal mampu sewa gedung, pasang artis, harus bertobat. Setuju saya berkata ini? Mana hukum penabur yang sambil menangis karena perlu perjuangan dalam mencari jiwa? Begitu aja di jemaat jadi penabur dulu, jangan jadi penuh. Saksi tabur benih. Jadi jangan lakukan apa yang surga tidak suruh lakukan. Saya ulangi lagi ayat 21. Aku tidak mengutus para nabi atau hamba Tuhan itu, namun mereka diam. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Namanya kubuat jadi. Enggak disuruh ngomong, disuruh ngomong, diam. Repot Tuhan itu. Ayat 22. Sekiranya. Saya terlalu kalau membaca kata sekiranya. Apa yang terjadi? Karena Papa kita di surga nggak pernah maksa. Kalau kata sekiranya itu maksa atau tidak? Tidak. Terserah kamu mau atau tidak. Sekiranya apa? Mereka hadir di mana? Dalam dewan musyawarah. Niscaya mereka akan mengabarkan apanya? Firmannya kepada umatku. Saudara catat ini. Inilah satu-satunya ayat. Saya ulangi lagi. Inilah satu-satunya ayat dalam seluruh kitab suci kita yang memberitahukan khotbah kita itu berasal dari Dia atau tidak. Ini cuma satu-satunya ayat. Kriteria, tanda-tandanya, ciri-cirinya yang kita sampaikan itu berasal dari Tuhan atau tidak, berasal dari Dewan Musyawarah Ilahi itu atau tidak, ialah waktu kita menyampaikan kebenaran firman itu, orang bertobat bisa membawa umat itu kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Inilah satu-satunya ayat dan satu-satunya kriteria, tanda dan ciri. Kalau saudara baca mulai Kisah Rasul pasal 2, 3, 4, 5, pasti di tiap pasal itu ada kalimat berbunyi, maka tersentuhlah hati mereka mendengar khotbah Petrus. Maka tergeraklah hati mereka mendengar firman itu. Itu ada, saudara. Maaf rekan-rekan hamba Tuhan, kalau kita mengajar bagaimana orang itu disentuh enggak hatinya, kita harus tahu itu dan minta. Khotbah yang kita sampaikan akan mengubah hidup orang kalau kita rajin hadir dalam dewan musyawarah. Karena seperti MPR dan DPR, presiden itu eksekutif, pelaksana keputusan legislatif. Jadi kita hamba-hamba Tuhan itu pengambil keputusan bersama Tuhan. Kalau kita dengar keputusan kita kerja. Ini dahsyat sekali. Kalau ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Ayat yang terakhir dari bagian ini, saudara kita akan berusaha betul-betul untuk mengerti